Sidang terungkap fakta adanya dugaan praktik jual beli kamar tahanan. Membayar uang Rp30.000 per minggunya agar dapat tidur beralaskan kardus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Gading Wisnumurti, STB 3856 dari Prodi Manajemen Pemasyarakatan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena korupsi di dalam lapas. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang fenomena kasus pungutan liar atau pungli tentang sewa kamar di dalam lapas. Pungutan liar adalah sebutan dari semua bentuk pungutan yang tidak resmi, tidak memiliki landasan hukum. Pungli menjadi salah satu tindak pidana korupsi karena di sebagian besar kasus terjadi akibat penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di mana saja, termasuk di penjara. Beredar berita bahwa penyalahgunaan wewenang dari petugas penjara yang mengatakan bahwa jika seseorang narapidana ingin mendapatkan fasilitas, dalam hal ini adalah fasilitas tidur yang nyenyak, maka harus merogoh kocek yang sangat besar. Semakin besar, semakin enak tidur yang didapat, maka uang yang dikeluarkan semakin besar. Narapidana yang ada di penjara pun tidak mau harus meminta uang kepada keluarga, sanak saudara untuk mendapatkan kenyamanan tersebut. Namun berita yang beredar dapat disangkal dengan pemberlakuan undang-undang yang sudah diterapkan sebagaimana seharusnya dan dengan sangat memperhatikan hak dan kewajiban dari narapidana. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari fenomena sewa kamar atau pungli di dalam lapas. Pungli adalah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun Nomor 1999, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pungutan liar. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang harus diberantas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pada dasarnya para tahanan harus diperlakukan sama untuk menghindari kecemburuan di antara sesama tahanan karena masalah sepele bisa menimbulkan perkelahian antar sesama tahanan dan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bahwa narapidana harus tetap diperhatikan hak-hak mendasarnya sebagai seorang manusia, terutama perihal tempat untuk tidur. Dalam pembahasan kali ini, subjek sasaran yang ingin saya sampaikan dengan dasar hukum yang kuat dan hak-hak narapidana dijamin yang sangat kuat dalam pemenuhannya. Mereka tidak dibedakan dan sudah mendapatkan fasilitas kamar hunian sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu berita hoak yang beredar di internet. Di era digitalisasi ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah mendesak untuk diterapkan. Masyarakat dihimbau dapat menilai berita yang benar dan jika memang masyarakat menemukan kejanggalan akan hal pungli dalam UPT pemasyarakatan, terutama fenomena sewa kamar hunian, maka masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, sasaran kampanye video yang saya buat ini ditujukan kepada masyarakat di halayak ramai bahwa jika mereka menemukan pungutan liar, segeralah laporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Selanjutnya, upaya penanganan tindak pidana korupsi dengan pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini yaitu pungutan liar. Pendidikan anti korupsi dikembangkan di kalangan perguruan tinggi sebagai upaya untuk melakukan pencegahan korupsi di masa mendatang. Terlebih, mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya memegang estafet penyelenggara negara
Bahkan, sebagian yang terpilih akan menjadi para pemimpinnya. Sebaliknya, apabila korupsi hanya dibiarkan saat saja, tentu generasi muda akan menganggapnya sebagai budaya dan terbiasa untuk tidak jujur. Maka, pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk memunculkan integritas dalam diri, menghaluskan budi luhur, dan yang utama adalah sikap jujur dalam segala kondisi. Pendidikan anti korupsi ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya dan pengembangannya, diantaranya yang pertama ada SCL atau kependekan dari Student Centered Learning yang menekankan pada proses aksi sekaligus refleksi akan tindakan anti korupsi. Yang kedua, penggunaan FGD atau kependekan dari Focus Group Discussion dalam penyampaian materi anti korupsi. Selanjutnya, materi yang disampaikan dapat berupa pendekatan psikoreligius, nilai-nilai karakter integritas, dan penyuluhan anti korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan upaya pendidikan anti korupsi yang dilakukan pada saat ini. Menurut Ali Renggo, tahun 2022, data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan terkait indeks perilaku korupsi atau IPAK, yakni sebesar 3,88 dengan skala 0 sampai 5, lebih tinggi 0,04 dari tahun sebelumnya, yang berarti menunjukkan perilaku semakin anti korupsi. Hal ini lah yang menjadi informasi apik bagi masyarakat bahwa pendidikan anti korupsi telah menunjukkan perannya sebagai respon atau perlawanan terhadap tindak pidana korupsi yang masih saja berseliweran dalam berita. Namun, tidak boleh puas begitu saja, karena pendidikan anti korupsi itu perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kesinambungan pada peran keluarga, sekolah atau perguruan tinggi, agama, dan media massa. Kemudian, pada kesimpulannya, oleh karena itu, pendidikan anti korupsi penting dilakukan pada lingkungan akademisi, aparatur negara, maupun masyarakat, dengan harapan untuk membentuk karakter mereka. Karakter ini penting dalam masa depan mereka dalam berkontribusi aktif dalam melakukan hal-hal yang benar dan tentunya memerangi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.